Hey hey hey, kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah, pada video pembelajaran kali ini yuk kita belajar tentang panca indera ya. Manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan rangsangan dari lingkungannya. Dalam menanggapi atau merespon rangsangan yang berasal dari luar, maka tubuh manusia membutuhkan alat-alat yang dapat membantu merespon rangsangan tersebut. Alat-alat tubuh itu dinamakan indera. Manusia pada umumnya mempunyai 5 panca indera yang sangat berfungsi dalam merespon rangsangan. Panca indera yang berfungsi baik akan memudahkan tubuh kita untuk memberikan respon yang sesuai dengan keinginan atau insting. Nah, apa saja panca indera kita? Iya, 5 panca indera kita diantaranya ada mata sebagai indera penglihat, telinga sebagai indera pendengar, kulit sebagai indera peraba, hidung sebagai indera pencium, dan lidah sebagai indera pengecap. Yuk kita bahas satu-satu ya. Namun sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Indera penglihat atau mata. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi utama mata adalah untuk melihat. Tetapi teman-teman, jika dibahas lebih dalam maka fungsi mata cukup banyak ya. Di antaranya yang pertama, memusatkan perhatian pada suatu objek. Nah, ketika melihat objek yang dekat atau jauh, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya dapat mempresentasikan objek apa yang sedang dilihat. Bagi sebagian orang, untuk melihat atau memusatkan perhatian pada objek membutuhkan kacamata. Hal ini dikarenakan mata orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatiannya pada objek yang lebih jauh atau dekat. Terus fungsi mata yang kedua yaitu menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Selain itu, penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah masih pagi, siang, sore, atau malam. Fungsi mata yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai media komunikasi. Contact eye, mungkin kamu pernah mendengar istilah itu ya. Contact eye bisa dikatakan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan melalui mata. Bagi sebagian orang akan mengetahui perilaku orang lain hanya dari kontak matanya saja. Salah satu perilaku yang dapat dilihat dengan kontak mata adalah berbohong. Ayo, siapa ya yang suka berbohong? Ketahuan dari matanya loh. Ya. Indera pendengar atau telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Nah, coba dengerin suara ini. Kira-kira ini suara apa ya? Suara apa ya? Iya, itu suara bola yang dipantulkan ke lantai. Ada yang benar tidak? Salah satu fungsi dari telinga yang pertama ya teman-teman adalah mendengarkan bunyi. Adapun bunyi yang mampu didengar oleh manusia yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika manusia mendengarkan bunyi lebih dari 20.000 Hz, maka gendang telinga akan pecah. Jadi buat teman-teman dan juga adik-adik harus hati-hati ya. Fungsi telinga yang kedua yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Berkat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Fungsi telinga yang ketiga yaitu tempat untuk mempercantik diri. Telinga menjadi tempat perhiasan dengan cara ditindih. Perhiasan yang diletakkan pada telinga sudah ada sejak lama, terutama pada wanita.
Indra peraba atau kulit. Teman-teman, panca indera ketiga yang akan dibahas adalah indera peraba atau kulit. Sepertinya kamu sudah tahu ya bahwa kulit ini menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit ini kita akan merasakan berbagai macam hal, bisa meraba bagian kasar, halus, panas, dingin, dan lain sebagainya. Bahkan kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Nah, apa ya fungsi kulit? Iya, yang pertama fungsi kulit yaitu tempat untuk mengeluarkan keringat. Keringat yang keluar dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Dengan keluarnya keringat, maka suhu panas yang ada di dalam tubuh akan menjadi turun. Yang kedua yaitu tempat penimbun lemak. Nah teman-teman, jika teman-teman bertanya sebagian lemak tubuh manusia disimpan di mana ya? Maka jawabannya adalah disimpan di kulit. Lemak yang ditimbun di kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis, yang letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Yang ketiga yaitu pengatur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitupun sebaliknya, ketika suhu tubuh kedinginan, maka tubuh kehangatan yang bisa dirasakan oleh kulit. Fungsi kulit yang keempat yaitu tempat terbentuknya vitamin D. Sinar matahari akan menghasilkan UVA dan UVB. Kedua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Sinar UVA adalah radiasi matahari yang dapat menembus kulit hingga bagian terdalam. Sedangkan sinar UVB adalah radiasi matahari yang tidak dapat menembus kulit dan sangat bermanfaat untuk pembentukan vitamin D. Indra pencium atau hidung. Teman-teman, hidung terletak di antara indera penglihatan atau mata. Alat indera yang satu ini sangatlah penting terutama dalam mencium aroma. Ada aroma bunga mawar, bahkan bisa mencium bau. Nah, apa sih fungsi hidung? Fungsi hidung yang pertama yaitu sebagai alat pernafasan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa dalam sistem pernafasan pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke paru-paru. Dari paru-paru ini proses perputaran oksigen akan terjadi. Yang kedua fungsi hidung yaitu mencium bau. Nah teman-teman pastinya sudah tahu kan kalau mencium aroma baik yang sedap ataupun tidak sedap pastinya melalui hidung. Maka dari itu dapat dikatakan kalau hidung adalah panca indera yang berfungsi untuk mencium bebauan. Hidung dapat mencium bebauan karena memiliki reseptor bau. Letak reseptor ini berada pada bagian hidung atau lebih tepatnya di saraf olfaktori. Yang ketiga fungsi hidung yaitu menyaring udara. Nah teman-teman, udara yang masuk ke hidung jika tidak disaring akan sangat kotor. Oleh karena itu hidung mempunyai bulu-bulu yang halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Selain itu pada bagian hidung juga terdapat selaput lendir yang fungsinya untuk melembabkan hidung. Indra pengecap atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bagian bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Nah, fungsi lidah itu sendiri diantaranya apa ya? Iya, yang pertama sebagai perasa. Fungsi utama dari lidah adalah sebagai perasa. Coba bayangkan bagaimana jadinya jika manusia tidak punya lidah. Pastinya tidak akan tahu ya berbagai macam rasa yang ada. Lidah dapat merasakan 5 macam rasa yaitu asin, pedas, manis, pahit, dan asam. Yang kedua yaitu membolak-balikkan makanan. Nah teman-teman, ketika sedang mengunyah makanan, biasanya makanan tersebut akan dibolak-balikkan. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan proses pengunyahan dan membantu untuk menelan makanan. Yang ketiga yaitu pembentuk huruf.
Nah, ketika seseorang menyebut suatu huruf pastinya membutuhkan bantuan lidah. Salah satu huruf yang sangat jelas membutuhkan lidah adalah huruf R. Nah, teman-teman, itulah panca indera kita. Seharusnya kita patut bersyukur ya kepada Tuhan karena sudah dikaruniai 5 indera.